Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang kami perlu sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini adalah ibadat Minggu Prapaskah pertama dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stefanus S. Trioso. Kedua, rapat kerja atau raker Majelis Jemaat GKI Tegal melalui Zoom meeting pada hari ini memasuki hari ketiga. Mohon dukungan doa. Kegiatan puasa total tidak makan dan minum minggu ini akan diadakan pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 7 pagi sampai dengan 6 sore. Diakhiri dengan kebaktian setelah puasa bagi Anda yang berpuasa maupun tidak berpuasa pada pukul 6 sore melalui YouTube channel GKI Tegal. Kami mengajak anggota simpatisan GKI Tegal untuk ikut serta dalam kegiatan ini. 4. Pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling untuk sementara dilakukan melalui telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu pertama Prapaskah dari 6 minggu Prapaskah. Tema masa Prapaskah adalah menjadi manusia Paskah. Dalam masa Prapaskah ini, kita kembali akan menghayati peristiwa salib Kristus yang telah menyelamatkan dunia dari kebinasaan karena dosa manusia. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadat ini dengan penuh rasa syukur karena kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, ibadat Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
dan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara sekalian yang saya kasihi, bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama memasuki masa Prapaskah. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah Tuhan selamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita ini masih di dalam perjalanan menuju akhir yang sukses, menang bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan kita tidak mudah, penuh tipu muslihat, penuh godaan iblis yang ingin menggagalkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Mazmur 25 ayat 10 mengingatkan kita demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berpeganglah saudara-saudara, berharaplah pada perjanjiannya. Yakinkan janji, oh tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tidak kuharapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memasuki doa pengakuan dosa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kasih setianya tetap selama-lamanya, Tuhan yang selalu menyertai kami. Dengan terus terang dan terbuka kami mengakui ya Tuhan, untuk percaya penuh, untuk bergantung harap pada Tuhan, bergantung pada janji Tuhan. Kami sering masih mengandalkan kemampuan kami, atau orang lain, atau kuasa lain. Padahal tanpa Tuhan kami tahu kemampuan kami atau orang lain tersebut tanpa Tuhan tidak punya arti apa-apa. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami merasa lebih aman, merasa lebih tenang karena janji orang yang diucapkan daripada janji Tuhan yang menyertai kami. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mampu menyerahkan hidup kami dan percaya penuh kepada Tuhan, mampu bergantung harap kepada Tuhan dengan setia. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang mau berbalik kepada Tuhan dan menyadari
akan dosa-dosanya. Karena itulah Tuhan selalu mau mengampuni kita yang mau kembali kepadanya. Dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 3, 23 dan 24 yang berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang seduh sungguh jadi teduh. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita datang mohon penerangan Roh Kudus supaya kita dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur bahwa dalam kesempatan ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca, memahami firman Tuhan yang sangat kami butuhkan untuk kehidupan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, ya Roh Kudus, berikanlah kami kemampuan untuk memahami firman Tuhan dan untuk menanggapinya dengan benar dalam kehidupan kami. Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kali ini diambil dari dua bagian, kitab Kejadian, nanti dari kitab Injil Markus. Sekarang kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-9. Kitab Kejadian pasal 9, kita akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8. Demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu,
segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara, kita lanjutkan bacaan kita, yaitu dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah saudara-saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, tema kebaktian hari ini adalah pengharapan dalam perjanjian Allah. Hari ini saudara-saudara, pada minggu Prapaskah pertama, kita akan membahas perjanjian Allah pada zaman Nuh dan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, janji yang positif, kalau kita terima, kita percayai, dapat memberikan semangat pada kita, bisa memberikan gairah pada kita, memberikan sukacita dalam kehidupan ini. Karena kita punya pengharapan
di depan kita ada sesuatu yang dijanjikan yang nanti akan kita terima dan mestinya yang membahagiakan kita. Saudara-saudara, ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudara-saudara, ini peribahasa sangat bermakna. Dan ada orang dan banyak orang yang sudah membuktikannya. Banyak orang bisa menjadi sukses karena rela bekerja keras, bekerja mati-matian dulu untuk meraih sesuatu yang dicita-citakannya atau yang dijanjikan. Dan itu akan diterimanya kemudian. Dia sukses karena dia mau bersakit-sakit dahulu, berjuang mati-matian, sehingga akhirnya menerima apa yang dijanjikan. Demikian pula saudara-saudara dalam mengikut Tuhan. Harusnya kita rela mau bersakit-sakit dulu, menderita lebih dulu. Karena kita pada akhirnya akan menerima kemuliaan dan sesuatu yang sangat berharga. Saudara-saudara, setelah Allah menenggelamkan bumi ini dan Allah menyelamatkan Nuh dengan keluarga, juga dengan segala makhluk hidup yang berada di dalam bahtera Nuh, Allah kemudian berjanji. Janjinya itu ditulis dalam ayat yang ke-11. Ya, kita bisa baca lagi janji Allah di dalam ayat yang ke-11. Kejadian 9 ayat 11. Demikian. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara-saudara, berarti apa? Berarti Allah tidak akan memusnahkan bumi ini, tidak akan memusnahkan manusia dan segala binatang yang hidup di dalam bumi tersebut. Sebab janji Allah ini diberikannya bukan hanya kepada Nuh, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ini berarti apa, saudara-saudara? Menurut saya, saudara-saudara, kalau nanti sampai terjadi lagi keturunan Nuh dosanya menjadi lebih jahat daripada zaman Nuh itu, Allah juga tidak akan memusnahkan bumi ini dengan segala isinya. Dan saudara-saudara, menurut saya tidak hanya dengan air bah, tetapi Allah juga tidak akan memusnahkan bumi ini dengan cara yang lain. Misalnya dengan api dari langit, meteor atau asteroid, atau dengan gempa bumi, atau dengan gunung yang meletus hebat, atau dengan tsunami, termasuk saudara-saudara dengan pandemi, yaitu penyakit seperti kolera yang pernah terjadi, HIV, flu Hongkong, dan sekarang dengan COVID-19 yang melanda seluruh dunia dengan sangat cepatnya. Kenapa, saudara-saudara? Allah akan memelihara bumi ini supaya tetap ada kehidupan bagi manusia dan segala makhluk. Saudara-saudara, hal ini tersirat pada kata-kata Allah atau firman Tuhan, janji Tuhan yang kemudian diucapkan tadi. Saudara-saudara, sebenarnya ini sudah tersirat di dalam hati Allah, yaitu kalau kita mau membaca kitab Kejadian pasal 8. Coba saudara-saudara baca kitab Kejadian pasal 8 ayat 21 dan 22. Dikatakan begini:
ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara, janji Tuhan ini sampai hari ini telah Tuhan penuhi atau masih Tuhan penuhi. Walaupun saudara-saudara, umat manusia masih banyak yang hidup dalam dosa. Bahkan mungkin saudara-saudara, dosa seperti di Sodom dan Gomora bahkan lebih hebat dari itu. Tapi sampai hari ini bumi masih berputar pada porosnya. Seperti pada zaman Nuh, masih ada musim dingin, masih ada musim panas. Kalau kita masih ada musim kemarau, masih ada musim hujan, masih ada siang, masih ada dalam malam. Saudara-saudara, menurut penelitian, berputarnya bumi itu relatif hampir tidak mengalami perubahan dari zaman Nuh sampai zaman sekarang. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perjanjian yang Tuhan adakan ini sungguh luar biasa. Mari coba kita perhatikan. Yang pertama, siapakah Allah? Siapakah Tuhan kita? Bukankah Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Kuasanya sangat dahsyat. Kalau Allah mau, bukankah dengan mudah dapat memusnahkan manusia? Manusia yang tidak memuaskannya dan membuangnya. Buat saja yang baru. Buat apa yang lama ini manusia yang menjengkelkan? Tapi saudara-saudara, Allah mempertahankan ciptaannya dengan menyisakan Nuh dengan keluarganya serta lain-lainnya tadi dalam satu bahtera. Untuk apa? Untuk kembali memenuhi bumi ini dengan keturunan-keturunannya. Ini yang pertama. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa berbuat apa saja. Tapi dia tidak lakukan pemusnahan bumi ini. Manusia, buang saja. Yang kedua, saudara-saudara, diberikan perjanjian tanpa syarat. Perjanjian itu biasanya ada syarat. Tapi kalau kamu melanggar, selesai, dah perjanjiannya tidak berlaku. Kalau kamu berbuat dosa lagi, aku binasakan. Ini tidak, saudara, tidak ada syarat. Nuh dan keluarganya hanya tinggal menyambut dan percaya. Tidak nanti kalau lebih dari 50% tanggung jawabmu hancur, habis. Aku berjanji kepadamu. Tuhan berjanji kepada Nuh. Tuhan berjanji kepada makhluk hidup. Tuhan berjanji kepada dunia tanpa syarat. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Kalau manusia tidak mau percaya pada janji Tuhan, ya salahnya sendiri. Tidak ada konsekuensinya, tapi salahnya sendiri. Saudara-saudara, itu yang kedua, janji tanpa syarat. Yang ketiga, saudara, perjanjian ini adalah atas inisiatif dan kehendak Allah.
yang kita pahami ini didorong oleh kasih Allah atas anugerahnya, atas pengampunan Allah. Dosa yang lama sudahlah diampuni, dibuka lembar baru. Perjanjian ini atas inisiatif Allah yang didasari anugerahnya, kasihnya. Lalu yang keempat, saudara-saudara, ini adalah perjanjian bukan sementara, tapi ini perjanjian kekal yang tidak bisa dibatalkan. Untuk itu saudara-saudara, Allah sendiri telah membuat atau memberi tanda perjanjian atau mitre. Yaitu apa saudara-saudara? Pelangi, biang lala. Jadi saudara-saudara boleh kita katakan bahwa perjanjian ini dijamin akan dipenuhi oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, ini perjanjian yang sungguh luar biasa. Diadakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Untuk menyelamatkan manusia, untuk memelihara manusia ciptaannya ini. Maka saya sebut saudara-saudara, ini adalah perjanjian penyelamatan Allah. Perjanjian penyelamatan yang diadakan oleh Allah. Sekarang saudara-saudara, kepada Allah yang begitu besar kasihnya, begitu besar kesabarannya, dan begitu setianya, mestinya saudara dan saya dapat menaruh harap padanya. Mestinya kita bisa menaruh harap pada janjinya, bahwa janjinya tidak akan memusnahkan manusia dan bumi ini. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh menghendaki manusia dan bumi ini tetap ada. Maka saudara-saudara, Tuhan itu akan menolong kita manusia. Tuhan akan turut bekerja untuk memelihara bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, coba COVID-19 itu hampir 1 tahun melumpuhkan kehidupan manusia. Tapi sekarang dengan pertolongan Tuhan sudah mulai dapat diperlambat penularannya, yaitu dengan ditemukannya vaksin. Dan kita berharap nanti pada akhirnya dapat dihentikan sama sekali. Percayakah saudara-saudara bahwa ini Tuhan bekerja melalui tentunya para ahli sehingga ditemukan COVID ini? Percaya enggak? Nah, kalau saudara tidak percaya pada janji Tuhan ini, ya salah saudara sendiri. Mungkin saudara tetap akan bersembunyi di dalam kamar, tidak berani keluar sampai lama sekali. Begitu pula saudara-saudara, oleh kecerdasan yang Tuhan karuniakan kepada manusia, berbagai macam penyakit telah dapat disembuhkan. Makin banyak penyakit yang bisa disembuhkan melalui ilmu kedokteran. Begitu pula kalau kita perhatikan, ya, dengan kemajuan teknologi sudah bisa dideteksi bencana alam yang akan terjadi. Tsunami akan terjadi pada ini, berpotensi tsunami pada tidak bisa. Begitu pula saudara-saudara dengan proteksi yang diadakan, karena bisa diantisipasi. Nanti akan ada badai, akan hujan lebat, ini itu banjir dan sebagainya, sehingga korban bisa diminimalisir. Saudara-saudara, berbagai penemuan dipakai semua untuk makin menyejahterakan kehidupan manusia ini. Jadi Tuhan memelihara kehidupan ini. Sekalipun manusia banyak yang melakukan dosa, tapi Tuhan tidak memusnahkannya.
Saudara-saudara, karya penyelamatan Allah ini akan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, bila semua orang menyambutnya dengan positif. Tapi sayangnya saudara-saudara, selalu ada yang menyalahgunakan, dipakai oleh kuasa jahat, oleh si iblis yang selalu berusaha menggagalkan rencana manusia yang baik. Atau iblis itu pandai sekali mempergunakan rencana yang baik, penemuan yang baik, justru untuk mencelakakan manusia. Misalnya saudara-saudara, penemuan senjata biologi, ya, atau saudara-saudara penemuan senjata kimia, nuklir, hidrogen, laser dan sebagainya. Coba saudara-saudara bayangkan kalau benda-benda ini berada di tangan teroris, di tangan orang jahat, apa yang akan terjadi? Saudara-saudara, teroris itu baru bisa merakit mercon, tapi mercon yang berdaya ledak tinggi. Sudah membunuh orang. Berapa orang bisa dibunuh dengan dia bunuh diri? Tapi kalau dia menguasai nuklir, bagaimana keadaan dunia ini? Saudara-saudara, begitu hebatnya kuasa jahat itu. Demikian pula usaha yang baik yang dilakukan oleh dunia, yaitu perserikatan bangsa-bangsa. Saudara tentu tahu tujuannya supaya jangan sampai negara-negara itu berperang. Jangan sampai negara yang lemah itu ditindas oleh yang kuat. Tapi kenyataannya saudara-saudara seringkali justru melalui perserikatan bangsa-bangsa digunakan untuk menindas negara-negara yang tidak disukainya oleh negara tertentu. Saudara-saudara, kuasa dosa, kuasa iblis selalu berusaha merusak manusia dan kehidupannya dari berbagai segi. Coba agama, kepercayaan, mestinya ini penangkalnya. Supaya ada damai sejahtera, supaya kejahatan makin berkurang. Tapi justru lewat agama bisa dipakai justru untuk melakukan tindak kejahatan yang meresahkan manusia. Begitu pula saudara-saudara, bisa lewat ekonomi, lewat keluarga, sampai masalah politik tentunya tempat kekuasaan. Kalau itu yang dikuasai oleh kuasa iblis, tentu akan menyengsarakan manusia. Saudara-saudara, iblis hadir di mana-mana. Dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kedamaian dan kesejahteraan manusia. Saudara-saudara, demikian pula Tuhan Yesus sebagai mandataris rencana penyelamatan Allah. Sebelum Tuhan Yesus mulai dengan karya penyelamatannya, juga sudah mengalami pencobaan seperti kita baca di dalam Injil Markus tadi. Iblis berusaha untuk menggagalkan misinya. Walaupun saudara-saudara, kitab Injil Markus ini tidak menceritakan panjang lebar, tapi kita tahu dari kitab Injil yang lain bahwa Tuhan Yesus bersyukur menang sehingga dapat melanjutkan karya penyelamatan Allah ini. Sampai selesai akhirnya di atas kayu salib. Saudara-saudara, pencobaan oleh iblis ini terus berlangsung. Tidak hanya pada saat dicobai di padang gurun, tapi terus berlangsung melalui siapa? Melalui musuh-musuhnya maupun melalui orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus rela menderita, bersakit-sakit, tetap setia pada kehendak Allah, sehingga dapat berakhir
menyelesaikan karya penyerapan akhlak dengan sukses. Oleh karena itu saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian dan kembali ke surga yang mulia. Saudara-saudara, kepada kita sekalian sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu, dunia ini masih aman karena Allah yang akan memelihara sesuai dengan janji Tuhan tadi. Tetapi saudara-saudara, perjalanan kita di dunia ini belum selesai. Memang saudara-saudara, ada orang yang sudah selesai, mungkin itu keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, sudah selesai perjalanannya, termasuk korban COVID. Tetapi saudara-saudara, ada yang masih panjang perjalanannya, mungkin saudara. Atau saudara-saudara, perjalanan kita tinggal pendek. Tapi nggak peduli. Kuasa dosa iblis berarti masih punya kesempatan untuk menggagalkan kita menyelesaikan perjalanan untuk menerima mahkota keselamatan. Saudara-saudara, iblis berusaha terus supaya kita berhenti di tengah jalan atau dibelokkan, gagal dalam perjalanan itu. Godaan, pencobaan iblis itu sangat luar biasa, lihai sekali, sehingga bisa membuat kita tidak merasa kalau kita ini sedang digoda. Apalagi saudara-saudara dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya melihat saudara-saudara soal kebaktian saja, kebaktian. Sudah ada yang mulai rasan-rasan, bosen, kurang mantap, hambar kebaktian di rumah. Kebaktian rumah walaupun TV-nya besar, tapi seperti nonton kebaktian, bukan ikut kebaktian. Sebab sering saudara-saudara bisa dilakukan sambil minum kopi, sambil ngemil, ngobrol. Berbeda dengan kalau di gedung gereja. Lebih terasa hikmatnya, lebih terasa juga spiritualisasinya. Tapi ada yang berkata, tapi ada enaknya juga loh. Kita bisa ganti-ganti channel, mendengarkan kebaktian di tempat yang lain. Saudara-saudara, masalahnya, kalau besok sudah selesai, pandemi ini sudah selesai, kebaktian kembali seperti semula, masihkah kita tetap kebaktian di gereja, setia kembali ke gereja, atau minta tetap diadakan live streaming saja supaya bisa kapan saja melihat kebaktian itu? Padahal sebenarnya malas kebaktian. COVID-19 saudara-saudara bisa membuat iman kita menjadi lemah. Saudara-saudara, iblis itu pintar, iblis itu lihai. Saudara-saudara, godaan lain di masa COVID-19 misalnya, kalau kondisi keuangan pas-pasan, kesempatan ada. Bukankah ini bisa mengundang orang untuk berbuat tidak jujur? Begitu pula saudara-saudara, COVID-19 bisa menyebabkan kita dijauhkan dari keluarga. Mungkin harus berpisah dalam jangka waktu yang lama. Hati-hati, orang lapar melihat batu dikira roti yang enak dan empuk. Karena lapar saudara-saudara.
orang jelek kelihatan cantik. Maka ketika Tuhan Yesus lapar setelah puasa 40 hari 40 malam, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tuhan Yesus bergeming, tidak tergoda. Dan masih banyak lagi saudara-saudara godaan yang berusaha menggagalkan orang percaya, khususnya untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita bersama Tuhan sampai akhir dengan kemenangan. Nah, saudara-saudara, apakah yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini? Tuhan Yesus menyerukan kepada setiap orang yang dikasihinya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat artinya berbaliklah menghadap kepada Tuhan, tinggalkan dosa, kasihilah Tuhan. Bencilah dosa, kasihilah Tuhan. Percayalah pada Injil artinya berpeganglah pada perjanjian penyelamatan Allah. Maka kita akan selamat, tiba sampai di tempat yang Tuhan janjikan, yang penuh kemuliaan dan kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita dengan menyanyikan pengakuan iman dari Kidung Jemaat 280. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah yang mengasihi seluruh ciptaannya, kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami manusia yang telah berdosa ini oleh kasih setia dan anugerah Tuhan yang tak terhingga itu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat hidup menuruti kehendak Tuhan dan memegang pada perjanjian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai akhir perjalanan kami di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, dunia mempunyai pengharapan untuk dibebaskan dari COVID-19 yang telah menimbulkan kesulitan besar selama hampir 1 tahun ini, yaitu dengan dimulai vaksinasi di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kiranya pemerintah dan rakyat Indonesia dapat mengikuti dan menerima vaksinasi dengan tertib dan sesuai dengan rencana pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk para dokter, petugas, para medis, dan semua yang terlibat. Berkati pelayanan mereka, lindungi mereka, berikan kerjasama yang baik. Sehingga semua itu dapat menjadikan bangsa kami akhirnya terbebas dari COVID. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan GKI Tegal, untuk majelis jemaat dan badan pelayanannya mempersiapkan program kerja di dalam rapat kerja yang diselenggarakan sejak tanggal 19 sampai 21 ini. Kami berdoa untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan agar semua dapat selesai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BPMS, BPMSB, dan BPMK. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan tenaga kategorial musik yang sudah lama kami rindukan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan orang yang akan melayani di tempat ini. Maka tolonglah ya Tuhan, supaya semua prosesnya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia masa Paskah 2021. Berikanlah anggota panitia kemampuan kerjasama yang baik untuk menyelenggarakan, khususnya masa Paskah dalam masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan gedung sekolah PAUD Elkanah. Berikanlah kekuatan, semangat, dan berkati pelayanan panitia. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh, dimanapun mereka berada. Juga saudara-saudara kami yang lain yang kami naikkan dalam doa-doa syafaat kami masing-masing. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Teorina Sinaga, untuk Ibu Mari, juga Ibu Yeniwati. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kami mohon belas kasihan, kekuatan dari Tuhan untuk saudara-saudara tersebut. Kami mohon kesembuhan bagi yang sakit, sebab Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Berkati ya Tuhan pengobatan yang dilakukan. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan keluarga, pekerjaan, dan tekanan kehidupan yang lain. Kiranya Tuhan yang akan memberikan penerangan jalan keluar sehingga dapat dilepaskan dari kesulitan tersebut. Ya Tuhan, demikianlah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, Bank BCA,
dengan nomor rekening 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pelayanan Nasional (KRIS) untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA di 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 362 2123 123 atas nama Laura atau Dwiyanti. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sambil ingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Aku bersujud di hadapan-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami akan kesehatan dan juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sertai akan keluarga kami, Tuhan sertai teman-teman kami, Tuhan sertai juga akan umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami boleh bersyukur mempunyai Tuhan yang boleh menjadikan kami akan hidup kami hari lepas hari tetap bersyukur dan tetap mempunyai pengharapan di dalam nama-Mu saja. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan kiranya yang menguduskan dan turanya Tuhan juga yang memberkati persembahan ini sehingga boleh menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintangan
Bangkitlah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke